Firman, cari selamat lolos dari COVID-19, episode keempat. Salam saudara, kiranya kasih karunia Tuhan akan tetap terus melindungi saudara sekalian pada masa krisis COVID-19 ini. Kali ini firman kita tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat dan bangsa Yehuda terancam segera binasa mati. Sebaliknya, mereka malah menang dan bertambah kaya. Apa yang mereka perbuat sehingga menang? Jika saudara buat yang sama dengan yang mereka buat, akankah saudara selamat dari COVID-19 ini? Sebelum kita mendengar tentang firman tentang kisah Raja Yosafat, perkatakanlah dengan mulutmu, saudara. Mari kita perkatakan ini, saudara. Aku sedang mencari Allah, sumber utama pertolonganku. Aku sedang berdoa dan berpuasa dalam menghampiri Allah. Aku sedang mendapat jawaban dari doa dalam puasaku. Aku sedang diselamatkan dari ancaman krisis COVID-19 ini. Ringkasan firman tentang Raja Yosafat. Bani Amon, Moab, dan orang Seir datang mengepung Raja Yosafat. Raja Yosafat menjadi takut. Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dengan berpuasa. Kata firman, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Allah berkata, Allah yang akan berperang, bukan lagi kamu. Kamu diam saja. Firman berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laksar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut. Tuhan menyertai mereka. Yosafat menang. Malah Yosafat bertambah kaya dan bangsa Yehuda. Firman berkata, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk mengambil barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka ambil itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka mengambil barang-barang itu karena begitu banyaknya. Itulah ringkasan firman tentang kisah Raja Yosafat. Jadi apa kebenaran firman dalam kisah Yosafat ini? Yang pertama tentang berpuasa. Berpuasa itu sama dengan mencari Allah. Hasil akhir puasa, Allah yang berperang. Itu 3 kebenaran firman dalam kisah tentang Yosafat ini. Puasa adalah kesimpulan satu kata dari kisah tentang Yosafat. Apa kata firman tentang puasa? Berpuasa itu sama dengan mencari Allah. 2 Tawarik 23. Puasa itu teladan pertama Yesus. Yesus berpuasa 40 hari lamanya
sebelum ia melakukan pekerjaan pelayanannya. Yesus meninggalkan teladan pertamanya kepada pengikutnya, yaitu ibadah puasa. Puasa itu meneguhkan iman. Pada waktu murid-murid tidak mampu menyembuhkan anak yang berpenyakit ayan, Yesus berseru, "Hai kamu yang kurang iman." Karena kurang iman, mereka tidak mampu menyembuhkan anak itu. Mereka kemudian bertanya kepada Yesus bagaimana. Yesus menjawab, "Jenis ini, yang satu ini, tidak bisa hanya dengan berdoa, tapi harus dengan berpuasa." Matius 17:21. Tadi Yesus katakan kamu kurang iman. Sekarang Yesus katakan kamu harus berpuasa. Kalau begitu, puasa itu menambah iman, meneguhkan iman. Haleluya. Tadi dikatakan puasa itu meneguhkan, menaikkan iman. Dan imanlah yang mampu meraih, mengambil kasih karunia anugerah itu. Dan kasih karunia anugerah itu adalah Yesus sendiri. Dan hanya iman yang mampu meraih, mengambil anugerah kasih karunia itu. Perbuatan dan penurutan hukum tidak mampu, tidak bisa meraih anugerah kasih karunia itu. Perbuatan dan penurutan hukum adalah buah dari iman, buah dari kasih kepada Allah dan manusia. Hanya dengan iman saja, saudara mampu meraih, mengambil anugerah kasih karunia itu. Dan anugerah kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Firman berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2:8-9. Setahu Yesus, saudara sedang berpuasa. Karena dalam Matius 6, Yesus berkata, pada waktu engkau berpuasa, bukan jika engkau berpuasa, tetapi pada waktu engkau berpuasa. Jadi setahu Yesus, saudara sedang berpuasa. Bagaimana berpuasa menurut Yesus? Yesus berkata, pada waktu kamu berpuasa, cuci muka, minyaki rambut, supaya orang tidak tahu kamu sedang berpuasa. Dan Allah melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Tips berpuasa dari saya ada 2. Yang satu, 2-3 hari sebelum berpuasa, sering katakan dalam hati, Tuhan tolong saya, 3 hari lagi saya akan berpuasa. Setiap sebelum tidur, bangun tidur, setiap makan pagi, makan siang, makan malam, saya katakan itu dalam hati saya. Yang kedua, doa dalam puasa saya, Tuhan kalau ibadah puasa saya ini berkenan, tolong cabut rasa lapar dan dahaga. Kalau tidak berkenan, bikin saya lapar dan haus. Tapi dalam pengalaman saya, Tuhan selalu mencabut rasa lapar dan dahaga saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa kesimpulannya? Bagaimana kisah Yosafat ini dapat membantu iman kita agar selamat lolos dari COVID-19? Berpuasa. Sebab berpuasa menambah iman. Imanlah yang meraih anugerah keselamatan dari COVID-19, terutama keselamatan di sorga. Jadi yang
menyelamatkan kita dari COVID-19 dan terutama di sorga adalah anugerah kasih karunia Allah. Dan anugerah itu saudara raih dengan iman. Dan iman itu saudara teguhkan menjadi bertambah, menjadi kuat melalui ibadah puasa. Haleluya. Amin. Jadi bagaimana sekarang, saudara? Mari kita katakan ini, saudara. Dalam krisis COVID-19 ini, aku mau mencari Tuhan dengan berpuasa. Sebab berpuasa itu sama dengan mencari Tuhan dalam kisah Raja Yosafat itu. Sebab berpuasa itu menambah iman. Dan dengan iman yang teguh, aku bisa meraih anugerah keselamatan itu, yaitu Yesus sendiri. Anugerah keselamatan, selamat di dunia, khususnya selamat dari COVID-19 ini, terutama selamat di sorga. Aku mau memandang Yesus disalib, sebab Yesus mati di salib itulah dosa-dosaku telah dibayar, dosa-dosaku telah diampuni, lunas terbayar. Pada waktu Yesus disalib berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus sedang memikul dosaku. Yesus sedang menanggung dosaku. Allah memalingkan wajahnya karena Yesus sedang menanggung dosaku. Setelah selesai dia menanggung dosaku, Yesus berseru, "Sudah selesai." Selesai misi Yesus untuk pengampunan dosa, untuk pembenaran, untuk keselamatan umat manusia. Ya, kemudian mengembuskan nafas terakhirnya pada saat ia berkata, "Ya Allahku, kepadamu kuserahkan nyawaku." Ya, kemudian mati, masuk ke liang lahat, dan 3 hari kemudian ia bangkit. Ia mampu bangkit karena ia adalah Tuhan. Ia naik ke sorga, dari sana nanti dia akan datang kembali untuk menjemput orang percaya, untuk menjemput aku. Haleluya. Aku mau mengaku dengan mulutku, sebab firman berkata, jika dalam hatimu engkau percaya dan dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Diselamatkan dari krisis COVID-19 ini, terutama diselamatkan dalam kerajaan surga. Haleluya. Aku mau bersuka cita, sebab aku terutama selamat di sorga. Di samping itu, aku selamat dari krisis COVID-19 ini. Tentu saja firman berkata, berjaga dan berdoa. Aku akan terus melakukan prokes, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Aku akan terus mempertahankan imun tubuh yang tinggi, tidur cukup, olahraga cukup, makan cukup gizi, minum cukup suplemen, dan lain sebagainya. Adakah ini akan menguatkan imanku? Tentu saja. Haleluya. Amin. Sebab itu saudara, mari kita sambut dia. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, aku segera datang." Dan kita yang percaya kepadanya akan menjawab, "Amin."
Datanglah Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus selalu baik hati kepada kalian dan menyertai semua umat Allah. Amin. Semoga firman ini memberkati saudara. Please share, komen, dan subscribe, saudara. Terima kasih sudah mampir mendengar firman ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.